Ini pasti bakal rame nih. PNS di Bogor menolak arahan Gubernur Jawa Barat untuk masuk jam setengah 7. Tetap ASN di Bogor akan masuk jam 8. Coba kita baca dulu beritanya biar tidak gagal paham. Kira-kira argumentasi PNS di Bogor itu apa? Sehingga menolak arahan Gubernur Jawa Barat. Oke, kita baca nih. Baru tadi Kang Deddy mengeluarkan statement persoalan ASN ini. Tolak arahan Gubernur Jawa Barat. ASN Kota Bogor tetap masuk jam 8 pagi selama Ramadan. Aturan jam kerja aparatur sipil negara ASN Kota Bogor selama Ramadan dipastikan tidak akan mengikuti arahan dari Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Masuk jam 06.30 dan pulang jam 14.00. Kepala Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bogor, Heri Karnadi, mengatakan jam kerja ASN di Kota Bogor selama Ramadan masih sesuai dengan surat edaran nomor sekian-sekian-sekian, tidak mengikuti arahan Gubernur Jawa Barat. Apakah para ASN itu menerima atau ada yang protes? Ternyata ada yang protes sudah. Nah inilah kalau banyak ASN-ASN yang protes dengan kebijakan Kang Deddy Mulyadi, itu adalah ASN-ASN yang rempong, bikin malu Kota Bogor, orang Bogor. Ya istilahnya kan Kang Deddy Mulyadi sebagai pimpinan, sebagai orang tua, masa tidak dipatuhi aturan kebijakan yang sudah ditetapkan, aturan yang sudah disesuaikan oleh Kang Deddy Mulyadi, masih saja diprotes. Yaitu namanya orang rempong atau kurang bersyukur. Makanya saya sangat setuju dengan apapun yang kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Benar kan istilahnya, buruh-buruh yang di pabrik itu masuk itu jam setengah 6, bahkan berangkat jam 5 subuh, sudah standby di lokasi pabrik, sudah standby di buruh pabrik jam 5 habis subuh. Saya sendiri juga sudah jam setengah 6 sudah standby di pabrik. Kenapa susahnya? Karena ASN itu sudah disumpah jabatan. Coba bayangkan bagaimana dulu perjuangannya untuk menjadi seorang ASN. Kan dibela-belain kan. Mau daftar ikut kompetensi ASN di kantor BKN, ngantrinya banyak, berjubel-jubel untuk diangkat menjadi seorang ASN. Harusnya bersyukur, jangan bikin malu orang Bogor lah. ASN semua gak usah banyak ngeluh, kayak anak kecil banyak ngeluh. Ini Kang Deddy ini adalah seorang orang tua, harus diikuti nasihatnya. Anggap aja orang tua. Nah, seperti apa Kang Deddy Mulyadi menanggapi pada yang protes-protes itu ASN yang rempong-rempong? Mana gak ada rasa syukurnya? Gaji udah ditetapkan, ya kan? Banyak istilahnya tunjangan-tunjangan. Cuma dikasih waktu aja bulan Ramadan masih aja protes ya. Mau gimana mau maju ini sebagai Jawa Barat? Nih, tanggapan Kang Deddy Mulyadi seperti apa? Yuk kita simak.
berkah dan bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik. Ya, hari Senin memang akan dimulai jam kerjanya dirubah menjadi jam 6.30 dan saya tegaskan itu adalah bagian dari mindset berpikir kita yang harus segera dibenahi agar selesai sahur, salat subuh tidak terus tidur lagi, agar tidak terjadi kemacetan menuju kantor pada jam yang sama, sehingga pemerintah ini menjadi solusi bagi berbagai problem di masyarakat. Saya paham bahwa kebijakan itu ada juga yang tidak menerima dengan alasan kebagian, harus ngurus anak dulu, ngantar anak dulu, berbagai hal diucapkan. Ya maklum kebijakannya baru di provinsi. Kalau saya dulu jadi Bupati Purwakarta nggak ada, sudah bisa berjalan bertahun-tahun dan efektif. Nah, saya sampaikan kepada seluruh ASN di Provinsi Jawa Barat. Kita ini jadi ASN harus bersyukur banget. Kenapa? ASN itu produktif tidak produktif bekerja, gajinya sama. Bahkan di ASN itu kadang saya itu merasa prihatin. Kenapa? Yang rajin kerja gajinya segitu, yang malas gajinya segitu. ASN tuh nggak kerja pun gajinya bisa 13 kali, bahkan 14 kali dengan istilah-istilah yang lain. Tunjangan kinerjanya sangat luar biasa, sangat tinggi menurut saya. Dan kemudian jam kerjanya ya begitu, masuk pagi, keluar sore, dan setiap hari tidak ada perubahan. Di ASN tuh nggak ada PHK, kecuali diberhentikan dengan alasan tertentu. Coba bayangkan dengan orang kerja di pabrik, ada yang shiftnya masuknya jam 11 malam, ada yang shiftnya masuknya subuh, digilir. Nah mereka itu ke pabriknya nggak pernah ngeluh tuh, bagaimana anaknya, bagaimana saya ngantar anak sekolah. Dan mereka tuh dikerjakan, mengejar target produksi. Produksinya harus sekian, kalau tidak tercapai dimarahin, bahkan di PHK. Bahkan hari ini banyak pabrik yang tutup karena mengalami problem marketing atau pasar sehingga barangnya tidak laku di pasaran akibat kebijakan dulu impor yang salah yang mengakibatkan barang-barang di dalam negeri kalah bersaing oleh impor dari negara lain. Nah, ini yang terjadi. Untuk itu kepada para ASN dimanapun berada, mari bekerja dengan baik karena di ASN itu profesi yang menurut saya sangat beruntung lah jadi ASN itu. Karena sangat beruntung, jangan terlalu banyak ngeluh-ngeluh. Jangan terlalu banyak ngomong sana ngomong sini, apalagi ASN berkomentar di media sosial tentang sesuatu yang harus semestinya dia jalani. Karena ASN itu terikat oleh sumpah jabatan akan bekerja dengan baik, siap ditempatkan dimanapun, yaitu ASN. Jadi para ASN di Jawa Barat, mari kita perlihat masyarakat, produktivitasnya kita lihatkan, malu sama para pegawai pabrik yang mereka jauh lebih produktif dibanding kita. Padahal sekolah mereka itu hanya rata-rata ya umumnya SMP, SMA, ASN tuh rata-rata sekolahnya S1, S2, S3, bahkan banyak yang juga yang bergelar profesor ya. Untuk itu mari kita bekerja dengan baik, kita selesaikan masalah sampah harus segera kita bereskan, kemacetan harus segera kita bereskan, infrastruktur jalan harus segera kita bereskan, perlihatkan dedikasi dan loyalitas untuk mengabdi pada negara karena bangsa ini harus mengalami kemajuan. Jawa Barat ini harus menjadi provinsi yang disegani oleh provinsi lain sebagai provinsi yang produktif, sebagai provinsi yang visioner, sebagai provinsi yang istimewa. Dan itu diperlukan ASN-ASN yang bermutu.